Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak insyaallah. Baik, alhamdulillah senang sekali kita ketemu lagi setelah bulan puasa, bulan Ramadan, setelah lebaran. Kali ini kita memulai lagi kajian yang rutin yang biasa kita lakukan, yaitu kitab 40 hadis wanita, buah karya dari Syekh Muhammad Asy-Syarif, dan insyaallah yang akan membawakan kajian pada pagi hari ini adalah Ustaz Syarul Fatwa LC hafizahullahu taala. Baik, kembali lagi kami mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah juga pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Kita tidak khawatir gempuran rudal atau roket. Kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita tinggalkan anak-anak kita untuk beraktivitas dalam keadaan aman. Mereka dalam keadaan bercandaria. Tentunya ini semua adalah nikmat. Di tengah-tengah kaum muslimin, saudara kita di Palestina yang mengalami kerusakan, penyerangan rudal yang memakan korban tidak sedikit, keamanan mereka tercabut. Maka kita yang hidup di negara yang aman dan tenang ini harus mensyukuri nikmat aman. Karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbih,
mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang aman dalam perjalanannya di pagi hari, kemudian pagi hari itu dia mendapati makanan dan badannya sehat, maka seolah-olah kenikmatan dunia sudah dia dapatkan. Maka saudari-saudariku yang dimuliakan Allah, rasa aman yang sudah kita rasakan ini harus disyukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan banyak beramal soleh, karena ini yang bisa menjaga rasa aman. Dan sampai rasa keamanan ini dicabut, karena Allah yang memberikan rasa aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makanan kepadamu tatkala merasa lapar, wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman dari rasa takut. Ya. Maka Allah lah yang memberikan. Falyabudu rabbaha dzal bait, maka sembahlah pemilik rumah ini, maksudnya adalah Allah. Sembahlah Allah. Falyabudu, beribadahlah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan ketika kalian merasakan lapar, wa amanahum min khauf, dan yang memberikan rasa aman dari rasa ketakutan yang menimpa kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat aman ini dengan banyak belajar, dengan banyak menuntut ilmu agama. Karena agama ini akan tegak dengan orang-orang yang menjaga agamanya. Islam akan tegak dengan orang-orang yang menjaga agamanya. Mustahil Islam akan tegak kalau kita masih bergelimang dalam dosa, kalau kita masih senang dengan kemaksiatan. Karena itulah Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya jaga agama Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu sifatnya umum. Menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga rumah kita, menjaga keturunan kita, menjaga kehidupan dunia akhirat kita. Ya. Dengan syarat kita menjaga agama Allah, tidak memaksiati Allah dan Rasul yang akan menghantarkan kerusakan di permukaan bumi. Saudara-saudariku yang Allah SWT, hadis yang terakhir yang kita baca sebelum Ramadan adalah hadis nomor 38, dan hari ini insyaallah hadis nomor 39. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan babu tagtiyatil mar'ati wajhaha. Babu tagtiyatil mar'ati wajhaha bihadrati rijalil ajanib. Fa illam yakun rajulun jaza lil mar'ati an tubdiya wajhaha. Bab seorang wanita hendaklah menutup wajahnya di depan laki-laki yang asing, yang bukan mahramnya. Apabila tidak ada laki-laki, maka boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan membuka wajahnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tantakibil mar'atul muhrimatu wa la talbasil qaffazain. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah seorang wanita yang sedang ihram menutup wajahnya, jangan pula dia memakai dua sarung tangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan ibadah umroh atau haji ada yang disebut mahzurat al-ihram, mahzuratul ihram, larangan-larangan ketika kita sudah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat untuk masuk dalam ibadah, baik itu umroh atau haji. Nah, ketika orang yang akan umroh, orang yang akan haji, dia sudah niat masuk, ya, melafadzkan labbaika umrotan atau labbaika hajjan, maka laki-laki maupun wanita terkena larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Larangan-larangan tersebut terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan pertama, larangan khusus bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Contohnya, laki-laki dilarang menutup kepala.
dengan apapun. Jadi kalau kita sudah ihram, pakai kain ihram, sudah niat, maka kepala kita tidak boleh ditutup dengan kopiah atau yang sejenisnya. Larangan khusus laki-laki juga ketika sudah ihram, tidak boleh memakai baju-baju yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Cukup 2 lembar kain ihram. Maka termasuk celana dalam tidak boleh dipakai, kaos tidak boleh dipakai. Ini larangannya khusus bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Kalau wanita tetap memakai baju yang biasa dia pakai sehari-hari. Ya. Larangan khusus bagi laki-laki, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai baju yang biasa dipakai sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada larangan-larangan khusus bagi wanita yang sedang umrah atau haji, yang sedang ihram. Apa larangan khusus bagi wanita? 1, wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Wanita tidak boleh menutup wajahnya. Ini larangan khusus bagi kaum wanita. Dan ada larangan-larangan yang tidak boleh bagi wanita, juga tidak boleh bagi laki-laki. Ya, 3 keadaan. Keadaan pertama, larangan khusus bagi laki-laki. Keadaan kedua, larangan khusus bagi wanita. Yang ketiga, larangan yang bersama. Laki-laki wanita sama tidak boleh. Contohnya apa? Memakai wangi-wangian, minyak wangi, parfum. Ini baik laki-laki maupun wanita yang sedang umroh tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai parfum. Larangan bersama juga, wanita dan laki-laki tidak boleh mengadakan akad nikah ketika dia sudah ihram. Ya, misalkan pengen keren-kerenan nikahnya di depan Ka'bah. Wah. Tapi sedang ihram, laki-lakinya pakai kain ihram, sebentar lagi tawaf, ayo kita akad nikah dulu. Ini tidak boleh. Karena dilarang. Ini larangan yang sifatnya bersama antara laki-laki dan wanita. Nah, hadis yang dibawakan oleh penulis di sini dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, janganlah seorang wanita yang sedang ihram menutup wajahnya, jangan pula memakai 2 sarung tangan. Apa hubungan dengan bab yang diberikan? Penulis mengatakan babnya wanita hendaklah menutup wajahnya di depan laki-laki yang asing, bukan mahramnya. Kalau tidak ada laki-laki maka boleh menampakkan wajahnya. Hubungannya, ketika wanita itu sedang ihram, maka dia dilarang menutup wajah. Ini dalam kondisi keadaan tidak ada laki-laki. Namun ketika ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya, boleh dia tutup sementara waktu. Sebagaimana ucapan Ibunda Aisyah, kami tawaf bersama Nabi, ya, kami tawaf di Ka'bah, kemudian ketika lewat berpapasan dengan laki-laki, kami tutup wajah-wajah kami. Ini pengecualian dari larangan Nabi, jangan memakai penutup wajah. Ya. Nah, ketika tidak ada laki-laki, kata Aisyah, kami lepas penutup wajah kami. Ini menunjukkan pada kita bahwa seorang wanita yang sedang ihram pada asalnya dia tidak menutup wajahnya. Jadi wajah wanita yang bercadar sehari-hari ketika sedang ihram dibuka cadarnya. Ketika ada laki-laki baru ditutup dengan kain seadanya. Tapi ketika tidak ada di dalam bis misalkan, dia sendirian di pojok bersama suaminya, boleh dilepas wajahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita, berbicara tentang penutup wajah bagi wanita, menutup wajah itu termasuk bagian hijab. Hijabnya seorang wanita muslim. Ya. Dan menutup wajah pada keadaan selain ihram, perkara yang sangat dianjurkan. Walaupun kita tidak pungkiri dalam masalah ini ada perselisihan ulama. Apakah wanita wajib menutup wajahnya dalam kehidupan sehari-hari, ataukah tidak wajib, atau dianjurkan saja? Dalam masalah ini kita tidak pungkiri ada perselisihan yang sangat hebat ya di antara para ulama tentang wajib dan tidaknya menutup wajah bagi wanita dalam kehidupan sehari-harinya, bukan dalam kondisi umrah atau haji. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT,
wajah wanita adalah pusat kecantikannya. Wajah wanita adalah pusat kecantikan. Maka ketika wajah wanita ini menjadi pusat kecantikan, dia akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Siapapun yang melihat wanita yang cantik pasti akan tertarik. Terlebih lagi di zaman kita sekarang. Ya, banyaknya laki-laki yang belum berani menikah, banyaknya wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaklah para wanita muslimah menutup wajah-wajah mereka untuk membendung fitnah, membendung laki-laki berbuat buruk kepadanya. Karena kecantikan wanita bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dikonsumsi oleh laki-laki umumnya. Dia harus sembunyikan kecantikannya dan hanya diberikan kepada suaminya. Maka terlepas dari perselisihan ulama apakah memakai cadar itu wajib atau tidak, kita katakan dianjurkan wanita di zaman sekarang menutup wajahnya. Ya, walaupun kita tidak menyalahkan kalau ada yang tidak pakai cadar, boleh. Ya, karena pada asalnya aurat wanita itu seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Maka bagi yang bercadar tidak boleh mencela wanita yang tidak memakai cadar. Selama dia memakai kerudung, menutupi dadanya, ya sudah cukup. Begitupun yang tidak bercadar, jangan mencela wanita-wanita yang memakai cadar yang menutup wajahnya dengan melabeli kata-kata yang menyakitkan hati. Apa misalkan ninja, apalagi yang pakai cadar, teroris, ya, apalagi yang pakai cadar, apa begitu ya, tuduhan-tuduhan yang sangat jelek. Maka ini tentunya tidak boleh. Artinya kita katakan yang memakai cadar pada zaman ini lebih baik, lebih afdol. Yang tidak memakai cadar juga boleh. Yang salah adalah bila yang memakai cadar menghina, merendahkan yang tidak memakai cadar. Atau sebaliknya, yang tidak memakai cadar, yang membuka wajahnya, dia menghina yang memakai cadar. Ini tidak boleh. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita ini justru ujian kita semakin berat bagi wanita muslimah. Ketika ada aksi-aksi yang menakutkan, aksi-aksi teror, dan pelakunya kebetulan memakai penutup wajah, maka masyarakat akan menilai secara umum, secara general disamaratakan yang pakai wajah, yang pakai penutup wajah, dia teroris. Tentunya ini ujian bagi kita sebagai wanita muslimah yang memutuskan untuk menutup wajah. Jangan kita termakan ucapan-ucapan semacam ini sehingga kita lepas cadar kita supaya dikatakan bukan teroris. Tidak, justru kita tunjukkan. Saya memakai cadar, saya menutup wajah, tapi saya tidak seperti mereka yang membuat teror. Harusnya seperti itu, kita harus lebih istiqomah. Jangan terikuti dengan isu-isu, omongan-omongan bahwa yang pakai cadar itu teroris, kemudian kita lepas cadar kita. Tidak, kita tetap istiqomah. Namun kita tunjukkan perbuatan baik, bahwa saya tidak sama seperti mereka. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah larangan bagi wanita yang ihram untuk menutup wajahnya. Wanita yang ihram, baik dia ihramnya untuk haji atau umroh, maka tidak boleh menutup wajahnya. Ini termasuk larangan yang bila dilanggar maka akan menyebabkan seorang wanita muslimah akan kena denda. Karena larangan-larangan ihram itu bila dilanggar secara sengaja dalam keadaan tahu ilmunya, maka dia akan terkena fidyah yang harus dibayar, yaitu memotong kambing yang dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Demikian pula wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai dua sarung tangan. Tidak boleh memakai dua sarung tangan. Ini larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wanita yang sedang ihram boleh menutup wajahnya atau tangannya
dengan selain cadar, selain niqab apabila berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram. Karena laki-laki yang bukan mahram ini ya akan melihat wajah kita. Tentu boleh kita tutup sementara waktu bila misalkan di saat tawaf ya. Tapi ketika sudah aman maka dilepas kembali. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menutup wajah bagi seorang wanita termasuk perkara yang sudah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai cadar itu bukan tren zaman sekarang saja. Ya kalau sekarang ada grup-grup niqab squad ya, yang gabungan wanita-wanita yang hijrah sudah memutuskan pakai cadar niqab squad. Itu di zaman Nabi sudah biasa, wanita menutup wajah itu biasa. Maka kalau sekarang ada orang yang mengkritik memakai cadar itu budaya Arab, memakai cadar itu tidak sesuai dengan budaya kita, ini tentunya kedangkalan dari keilmuannya. Karena memakai cadar menutup wajah sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dia bukan budaya Arab yang baru muncul tahun 1000-an. Ya, ketika daulah pemerintah Saudi baru berdiri, tidak. Itu sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengatakan janganlah wanita menutup wajahnya ketika ihram. Ini menunjukkan kebiasaan wanita di zaman Nabi saat kondisinya tidak ihram, tidak umroh, tidak haji, mereka pakai cadar. Ya, ini menunjukkan pada kita bahwa memakai cadar penutup wajah bagi wanita muslimah itu sudah dikenal di zaman Nabi. Makanya Nabi bilang, karena mereka sehari-harinya menutup wajah, saat umroh jangan tutup wajah. Nah, berarti apa? Bahwa kebiasaan wanita muslimah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah biasa menutup wajahnya. Sampai Nabi mengingatkan, janganlah wanita yang sedang umroh atau haji, sedang ihram menutup wajahnya. Karena memang wanita muslimah saat itu biasa menutup wajah. Karena itulah wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, Anda yang sudah memilih untuk menutup wajah Anda, istiqomahlah. Walaupun celaan itu datang dari tetangga, walaupun celaan itu datang dari teman, walaupun celaan itu datang dari pedagang-pedagang sayur yang kita lewati di pasar, mereka mengucapkan kata-kata sinis, mencela, biasa, istiqomahlah. Karena yang namanya penegakan syariat pasti ada ujian dan cobaannya. Sebagaimana Rasul SAW ketika berdakwah di Mekah ada ujian dan cobaan. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hukum-hukum agama terkadang ada yang khusus bagi wanita dan dibolehkan bagi laki-laki. Ya. Dalam hadis ini hukum agama dikaitkan khusus bagi wanita. Apa? Tidak boleh menutup wajah dan kedua tangan. Ini menunjukkan kalau laki-laki boleh menutup wajahnya bila memang ada hajat. Contohnya apa? Pakai masker. Ya, jamaah umroh, jamaah haji, dia laki-laki pakai masker, menutup sebagian wajah. Ya. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Karena ada kebutuhannya. Ya, ada kebutuhannya. Dilarang menutup wajah adalah siapa? Kaum wanita. Di dalam hukum agama kita ada larangan yang khusus laki-laki, tidak bagi wanita. Ada larangan yang khusus wanita, tidak bagi laki-laki. Larangan khusus bagi wanita misalkan menampakkan aurat, tidak pakai hijab, rambutnya kelihatan. Ini larangan khusus wanita. Tapi laki-laki apakah dilarang kalau rambutnya nampak kelihatan? Tidak dilarang. Ya, laki-laki tidak wajib pakai jilbab, tapi wanita wajib pakai jilbab. Ada larangan khusus laki-laki, tidak berlaku bagi wanita. Laki-laki dilarang pakai cincin emas, wanita boleh tidak pakai cincin emas? Boleh. Karena larangan ini khusus untuk laki-laki. Begitupun dalam hadis ini, bahwa hukum-hukum syariat ada yang larangannya khusus bagi kaum wanita, tidak berlaku bagi laki-laki. Di antaranya adalah larangan memakai penutup wajah ketika ihram. Ya, ini khusus bagi wanita, tidak bagi laki-laki. Hadis ke-40. Babun fi ibahati tahallil nisa'i bilibasil harir wa dhahab. Bab bolehnya wanita berhias dengan pakaian yang terbuat dari sutra
dan emas. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diharamkan pakaian sutra dan emas bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi kaum wanita umatku. Pakaian sutra. Pakaian sutra adalah pakaian terbuat dari bahan sutra. Dan kita ketahui kain sutra itu sudah maklum ya, orang tahu. Dia adalah kain yang lembut, yang adem, ya, terbuat dari apa? Ulat ya, ulat sutra kan. Nah, ini terbuat dari kotorannya ulat, sehingga dikelola, diolah sehingga bagus hasilnya. Dan karena dia bahannya adem, kain sutra itu biasa dipakai untuk orang yang punya penyakit kulit. Jadi ada orang ya kalau pakai baju dia nggak bisa pakai baju yang jelek-jelek karena kulitnya bisa iritasi, kena gesekan kain-kain yang tidak bagus, berbekas. Maka orang-orang semacam ini bisa berobat dengan memakai kain sutra karena kain sutra itu lembut, ya, tidak membuat kulit menjadi sakit. Diharamkan bagi laki-laki umatku memakai kain sutra dan emas. Emas, ya, sebagaimana sudah kita ketahui, emas adalah sebuah barang tambang yang sudah maklum, yang namanya emas ya emas. Sekarang dengan banyaknya istilah, kalau memang hakikatnya emas maka dia disebut emas, walaupun disebut emas putih, apalagi emas Singapura, apalagi emas apa ya, kan namanya sekarang banyak sekarang. Tidak hanya emas itu yang dulu mungkin kita kenal emas itu warnanya emas. Sekarang ada emas putih, emas Singapura, emas siapa gitu ya. Nah ini. Maka emas diharamkan bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi wanita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita fitrahnya adalah untuk berhias. Wanita fitrahnya adalah untuk berdandan. Maka syariat Islam tidak melarang kaum wanita untuk berhias dan berdandan. Di antara perhiasan yang boleh mereka pakai adalah memakai baju yang terbuat dari kain sutra atau memakai perhiasan emas. Dan ini fitrah yang tidak bisa kita pungkiri bahwa wanita memang suka dengan yang namanya perhiasan. Baik itu emas atau baju yang bagus ya. Dan bisa kita tanyakan istri-istri kita. Kalau hari ini kita tawarkan istri kita jalan-jalan ke toko emas, pasti langsung menjawab setuju ya. Karena memang fitrahnya dia suka dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat kemilau di tubuhnya. Nah, ini fitrahnya wanita. Dan ini yang Allah telah takdirkan kepada kaum wanita. Karena wanita senang dengan perhiasan, maka boleh memakai kain sutra. Ya, baju gamisnya terbuat dari kain sutra misalkan, boleh asalkan kuat bayarnya. Ya, jangan sampai suaminya gajinya habis sebulan hanya karena buat beli gamis berkain sutra. Memakai emas boleh ya. Karena wanita memang senang untuk berhias, terlebih lagi bila berhiasnya untuk suami. Adapun laki-laki dilarang memakai kain sutra kecuali apabila laki-laki tersebut memiliki penyakit kulit yang dibolehkan memakai kain terbuat dari sutra, itu pun hanya untuk sekedar pengobatan, bukan dijadikan pakaian sehari-hari. Demikian pula laki-laki dilarang memakai emas, baik bentuknya cincin, baik bentuknya jam tangan emas. Ya, bagaimana kalau laki-laki pakai gigi emas? Ya, gigi palsu tapi dari emas. Selayaknya ditinggalkan, karena kalau terbuat dari gigi emas ketika meninggal sayang giginya dibawa ke alam kubur gitu ya. Baik. Laki-laki dilarang memakai emas. Maka apa yang kita lihat dari acara tunangan yang antara calon pria dan calon wanita tukar cincin dan cincinnya itu emas, ini adalah kemungkaran.
Kemungkaran dari dua sisi. Sisi pertama, acara tukar cincin ini pakai cincin emas dan laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Kemungkaran kedua, acara tunangan adalah acara yang diawali, dicetuskan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Tunangan itu asalnya dari orang-orang kafir, bukan dari orang Islam. Maka kaum muslimin yang masih melakukan acara tunangan dengan tukar cincin, dia terkena dua dampak negatif. Negatif pertama, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, sehingga bagi yang melanggar dosa besar. Sisi kedua larangannya dari sisi meniru-niru orang kafir dengan membuat acara tunangan, karena tidak ada dalam Islam yang disebut dengan acara tunangan, tukar cincin dan lain-lain. Maka tinggalkanlah perbuatan ini, karena laki-laki tidak boleh memakai emas, baik itu cincin atau yang perhiasan lainnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah larangan memakai emas dan sutra, ya, apabila penggunaannya untuk pakaian atau perhiasan. Ya, pakaian atau perhiasan. Bagi laki-laki ini tidak boleh, baik laki-lakinya masih kecil atau sudah dewasa. Bagaimana kalau laki-laki ini tidak pakai cincin, tidak pakai jam emas, tapi punya karpet dari sutra misalkan? Boleh tidak di rumahnya ada karpet terbuat dari sutra? Jawabannya tetap tidak boleh. Karena ini termasuk perhiasan, ya, karpet. Kemudian apalagi misalkan tirai rumahnya dari emas, ini tidak boleh. Suatu yang dipakai jadikan perhiasan, baik itu pakaian atau yang lainnya, maka dilarang bagi laki-laki untuk memakai sutra dan emas, apapun alasannya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, halalnya kain sutra dan emas bagi kaum wanita, baik dia masih kecil atau sudah besar. Tapi dilarang bagi wanita untuk menggunakan bejana emas, piring emas, gelas emas, sendok emas, ini tidak boleh. Yang digunakan untuk makan. Walaupun wanita itu halal memakai emas, tapi hanya untuk yang sesuatu dipakai, sifatnya perhiasan, ya, baju, tirai, kemudian apalagi spray. Nah, ini tidak boleh. Nah, khusus untuk makan minum ada larangan lain. Ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan la ta'kulu fi aniyati dzahab wa la tashrabu fiha. Janganlah kalian makan di bejana-bejana emas, tidak pula minum dengan menggunakan wadah-wadah emas. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terkadang kita melihat sebagian saudara kita yang diberikan kemampuan, diberikan kelebihan rezeki, piringnya emas, sendoknya emas, apalagi teko tehnya terbuat dari emas. Ini dilarang. Yang berhubungan dengan makan minum terbuat dari emas, maka tidak boleh. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya wanita memakai emas seluruhnya, baik emasnya itu yang melingkar atau tidak melingkar. Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan memakai emas yang melingkar bagi wanita muslimah. Di antaranya Syekh Albani. Syekh Albani menegaskan wanita itu tidak boleh memakai emas yang melingkar. Berarti apa? Cincin, anting, kalung, itu nggak boleh. Tapi yang benar, wanita boleh pakai emas bagaimanapun bentuknya. Mau melingkar, mau lurus, maka dibolehkan bagi wanita muslimah memakai emas. Dengan demikian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, para suami, kalau istri Anda belum punya emas, bolehlah dibelikan. Dihadiahi lebaran emas, ya. Atau istri ingin punya perhiasan, diajak ke toko emas, ya. Silakan, tidak ada masalah, demi menyenangkan hati istri. Kalau istri sudah senang, itu pekerjaan rumah beres dalam sekejap. Jangankan cuma cuci piring, cuci baju, ya, dan lain-lain akan selesai karena dibelikan apa? Emas. Maka seorang suami juga harus peka terhadap keinginan istrinya. Jadi jangan jadi suami yang cuek, tidak peka. Padahal istrinya di rumah cuci piring selalu ada yang pecah. Hari ini pecah gelas, besok pecah mangkok. Itu kode kurang shopping, ya. Dia minta diajak jalan-jalan. Maka suami
bahagiakan hati istri, belikan dia emas. Ya, sekarang kan emas kalau yang 24 karat 1 gram saja ya sekitar 1 juta, siapkan. Dan itu gajinya suami sudah lebih dari 1 juta kan. Sisihkan sebulan kita nabung 200 untuk belikan emas buat istri. Maka ini tentu akan membawa kebahagiaan bagi istri yang tentunya akan membuat rumah tangga kita menjadi bahagia, sakinah, mawaddah. Baik, kaum muslimah dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini 2 hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Nah, jazakumullah khairan atas pembahasannya tadi. Ya, itulah tadi pembahasan kita 40 hadis wanita pada bab ke-39 dan 40. Tapi semoga pembahasan pada hari ini bisa memberikan kita manfaat pada kita semua juga. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah pesan-pesan berikut. Baik, para pemirsa Hasan TV, kembali lagi kita dan acara kita pada kajian hari ini. Tapi kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada penelpon yang masuk, tapi sebelum itu kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV lagi, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau izin bertanya. Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Dengan Alim Komarudin, Tangerang. Ya, dipersilakan pertanyaannya, Pak. Sekarang lagi masa pandemi ini belum berakhir. Karena sih pengen jelas bahwa kalau kita memakai masker pada saat wajib waktu itu gimana, Ustaz? Kadang-kadang ada yang bilang nggak boleh dalam hal mengenai sholat itu menutup wajah atau menutup hidung. Itu saja barangkali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara kami di Tangerang, beliau bertanya hukum sholat memakai masker. Ya, pada asalnya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Rasul melarang seorang ketika sholat menutup wajahnya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Ini hukum asal. Hukum asal kita sholat tidak menutup wajah, baik dengan masker atau selainnya. Maka wanita muslimah pun termasuk dalam hal ini. Bila wanita itu bercadar dalam sehari-harinya, ketika sholat maka tidak boleh menutup wajahnya. Ini larangan yang sifatnya adalah wajib dipatuhi. Akan tetapi dalam syariat Islam memberikan kemudahan bila ada hajat dan kebutuhan. Ya, yang hukum asalnya kita tidak boleh menutup wajah ketika sholat, tapi ketika ada hajat dan kebutuhan, maka dibolehkan sekedar hajat itu saja. Sekedar hajat itu saja. Contohnya, dalam kondisi kita seperti sekarang masih pandemi, kita dianjurkan dari pihak kesehatan, ya, para ahli kedokteran untuk memakai masker dalam rangka melindungi diri dari penyakit wabah yang sedang ada di negeri kita. Ini namanya kebutuhan, hajat. Maka sekebutuhan ini memakai masker kita pakai ketika sholat karena untuk melindungi diri sesuai kebutuhannya saja. Ya, sesuai kebutuhannya saja. Ketika kita tidak butuh lagi karena penyakitnya sudah hilang, pandeminya sudah berakhir, maka sholat kembali pada asalnya, tidak menutup wajah. Ya, jadi saudara-saudara kami yang melarang memakai masker ketika sholat, dia berpegang dengan hadis yang memang Nabi melarang seorang sholat menutup wajah. Betul hadisnya.
Tapi ada keringanan di sana. Ketika ada hajat dan kebutuhan, kita memakai masker dibolehkan. Dan termasuk hajat adalah melindungi diri dari segala macam penyakit. Ya. Dalam hal ini kaum wanita pada asalnya ketika sholat tidak boleh menutup wajah. Tapi ketika ada kebutuhan misalkan apa? Dia sholat berjamaah di masjid. Antara shaf laki-laki dan wanita tidak dipisah dengan hijab. Tidak ada penutupnya. Maka saat itu boleh dia sholat dengan memakai cadarnya. Ketika sholat. Karena misalkan ada laki-laki yang masih masbuk, telat masuk ke shaf, melewati shaf-shaf wanita. Maka ini hajat, boleh dia tutup. Tapi ketika sudah aman, dikira sudah tidak ada lagi yang terlambat, ya karena sudah mulai rakaat kedua, dia buka cadarnya ketika sholat. Karena hajat. Jadi ketika ada hajat, maka satu kewajiban itu bisa menjadi gugur karena kita melaksanakan hajat tersebut, kebutuhan tersebut sampai kebutuhannya kita selesaikan. Dan para ulama juga telah membuat kaidah bahwa satu yang darurat itu membolehkan satu yang dilarang. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kemudian satu yang darurat juga diukur sesuai dengan kadarnya. Ad-darurah tuqaddar biqadariha, kata para ulama. Satu yang darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya saja. Naam, Allah a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz sambil kita menunggu penelpon yang masuk. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Ummu Faniyah di Bontang Kaltim. Ustadz, bolehkah wanita yang bercadar menampakkan alisnya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari seorang ummahat di Bontang Kaltim ya. Beliau bertanya, bolehkah seorang wanita yang bercadar menampakkan alisnya? Jawabannya boleh, dengan syarat alisnya itu tidak diberikan perhiasan. Contohnya dengan memakai apa? Dengan memakai alat untuk membuat alisnya semakin cantik, ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh diberikan perhiasan dengan celak yang dipakai di alis sehingga alisnya kelihatan tambah hitam atau alisnya kelihatan nyambung dan lain-lain, ini tidak boleh. Tapi apabila alisnya natural, normal, maka tidak ada masalah. Karena jangankan alis, seorang buka wajahnya saja, ya dia buka wajahnya, kelihatan mata, hidung, pipi, bibirnya. Kalau kita berpendapat bahwa aurat wanita dikecualikan adalah wajah, maka seorang buka cadar itu boleh. Ya, bila dia memilih pendapat bahwa memakai cadar itu sunnah, saya memilih tidak pakai cadar, ya dia tidak dosa. Ya, ini. Nah, ketika seorang bercadar dia kelihatan alisnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena membuka wajah saja dibolehkan karena menurut pendapat mayoritas ulama tidak termasuk aurat wajahnya wanita. Tapi yang bagi berpendapat wajah itu adalah aurat, dia tutupi ya, diantaranya dengan menutupi secara sempurna atau menutupi sebagian hanya kelihatan matanya saja, alisnya ketutup. Ini juga lebih afdol. Naam, Allah a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang bertanya tadi. Tapi kembali lagi kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seseorang pria tidur beralaskan spray terbuat dari campuran bahan sutra dikarenakan spray tersebut adalah hadiah pernikahan? Jika tidak boleh, maka apa yang sebaiknya dilakukan kepada hadiah spray tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Dari Taufik Abu Syafiq di Cikarang. Baik, bagaimana hukumnya kita tidur menggunakan alas spray yang campurannya bahannya itu terbuat dari kain sutra?
Sutra dibolehkan bagi kaum laki-laki kalau ada hajat, seperti misalkan sakit kulit, ya, sakit kulitnya, maka ini dibolehkan. Dan dibolehkannya itu pun tidak full semuanya bahannya sutra. Bagaimana kalau campuran kainnya sutra? Seperti tersebut ada sebagian kain sutra, ada sebagian kain yang lain. Maka hanya dibolehkan seukuran tiga jari ini. Ya, diberikan keringanan hanya boleh 3 jari. Ini yang dibolehkan, tidak boleh lebih. Kalau lebih, misalkan 30%-nya kain sutra, 70%-nya kain katun Jepang, maka tidak boleh. 30% itu banyak, hanya dibolehkan seukuran 3 jari saja. Ya, ini yang diringankan dalam syariat. Karena itu kalau kita tahu spray kita kadar sutranya banyak dibandingkan yang bahan yang lain, maka hadiahkanlah kepada kaum wanita. Hadiahkanlah kepada kaum wanita, kepada siapa? Kepada istri kita. Ya, istri nanti silakan memikirkan bagaimana penggunaannya. Apakah digunakan di kamar pribadi istri, suami nggak boleh masuk, gitu ya. Ya, untuk sementara mas, selama spray sutra ini ada sama saya, kamu tidak boleh tidur sama saya. Nah itu. Jadi berikan kepada yang halal. Yang halal menggunakan sutra siapa? Kaum wanita, ibu kita, istri kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Ini yang kita hadiahkan kepada mereka. Nah, Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Taib, kita kembali lagi mengingatkan para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352, atau bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Untuk pada hari ini kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menghadapi istri yang tidak suka diberikan perhiasan, tetapi suaminya ingin melihat istrinya menggunakan perhiasan? Bolehkah suami memaksa istri untuk menggunakannya? Dari Abdullah di Sakinah. Baik, bolehkah seorang suami memaksa istrinya untuk memakai perhiasan padahal si istri ini tidak suka dengan namanya perhiasan? Apakah boleh dia memaksa atau bahkan menekan si istri? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dalam kehidupan rumah tangga kita harus bisa menjaga perasaan satu sama lain. Suami menjaga perasaan istri, istri pun menjaga perasaan suaminya. Nah, ketika istri kita tipenya itu tidak suka pakai perhiasan, maka Anda harus berpikir bagaimana perhiasan yang Anda belikan untuk hadiah istri itu adalah perhiasan yang simple. Karena ada tipe-tipe wanita dia tidak mau kelihatan norak, ya, pakai perhiasannya itu nggak mau yang brenten. Cincin misalkan harus 5 jari terisi, itu kan kelihatannya berlebihan. Tapi dia sebenarnya mau menerima tapi perhiasan yang sederhana. Ini suami harus memahami karakter istri. Istri saya itu suka fashionnya kayak gimana, dia stylenya itu harus gimana. Ini dicari, ya. Istri misalkan senangnya pakai anting tapi sederhana yang tidak ada matanya banyak. Nah, ini harus kita pahami karakter istri. Jadi suami setelah dia menikah dengan istrinya bertahun-tahun, dia harus paham kesenangan istri yang seperti apa. Insya Allah dia terima kalau kita cari cara, ya, untuk bisa memberikan perhiasan kepada istri. Perhiasannya pun yang dia senangi, yang dia suka, misalkan modelnya kayak gimana, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu norak, ya, dia akan terima. Maka suami harus berpikir. Jadi jangan sampai kita hanya memaksakan kehendak, kemudian si istri tidak menerima dengan lapang dada karena dipaksa. Tentunya ini akan membawa keributan dalam rumah tangga. Nah, Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Itulah tadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surganya insyaallah. Dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan kitab yang sama, dan insyaallah juga akan pada pembahasan kitab
bab ke-41 insyaallah. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.